hit the bell and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang suku banyak terkait submateri pembagian suku banyak bagian kedua, yaitu pembagian suku banyak dapat ditentukan dengan menggunakan metode kedua, yaitu teorema sisa. Jika pada video materi sebelumnya menggunakan cara manual, maka untuk yang kedua menggunakan teorema sisa memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, di mana kelebihannya adalah dapat menentukan sisa bagi lebih taktis dan efisien, artinya lebih mudah dan singkat. Tetapi kelemahannya sulit untuk menentukan hasil bagi secara langsung dengan menggunakan teorema sisa. Nah, bunyi teorema sisa yang pertama, jika fx adalah suku banyak yang dibagi dengan suku banyak lainnya yaitu x tambah a, maka sisa bagi suku banyak fx adalah f min a. Nah, yang kedua, jika fx adalah suku banyak yang dibagi dengan x min a, maka sisa bagi suku banyak dari fx adalah fa. Secara taktis, yaitu saat fx dibagi oleh x tambah a, misalkan lambangnya adalah sisa bagi sx, cara mudahnya ketika x tambah a adalah penyebut bagi fx, maka dibuat sama dengan 0 terlebih dahulu, sehingga ketika pindah ruas maka diperoleh x sama dengan min a. X sama dengan min a disubstitusikan ke dalam fx, sehingga suku banyak fx dibagi oleh x tambah a, yaitu menghasilkan sisa bagi sx yang dilambangkan f dalam kurung min a, karena nilai x-nya cukup digantikan ke dalam suku banyak fx. Contoh soal 1. Sisa bagi fx sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 tambah 8x min 3 oleh 2x min 1 adalah berapa? Nah, secara umum bentuk hasil baginya dan sisa bagi, penulisan fx dibagi oleh pembagi, yaitu 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 8x min 3 dibagi oleh 2x min 1. Nah, kita gunakan dua cara. Yang pertama dengan cara manual untuk membedakan dan membandingkan bahwa hasilnya tetap sama dengan menggunakan cara satu, yaitu manual, dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan teorema sisa. Nah, untuk cara manual, sesuai dengan bentuknya, 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3, kemudian dibagi oleh 2x dikurang 1. 8x pangkat 3 dibagi 2x menjadi 4x kuadrat, lalu kalikan lagi 4x kuadrat dengan 2x min 1 menjadi 8x pangkat 3, 4x kuadrat dikali min 1 min 4x pangkat 2. Ketika dikurang, 8x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 3 habis, 4x kuadrat dikurang min 4x kuadrat adalah 8x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Lalu dibagi lagi, 8x kuadrat dibagi dengan 2x min 1, angka depannya saja yang diambil. Nah, 8x kuadrat dibagi 2x adalah 4x, lalu 4x dikalikan kembali 4x dengan 2x min 1 menjadi 8x pangkat 2, 4x dikali min 1 adalah min 4x. Ketika dikurang, maka 8x kuadrat dikurang 8x kuadrat adalah habis atau 0. 8x dikurang min 4x adalah 12x, lalu dikurangi oleh 3. 12x dibagi dengan 2x adalah 6. 6 kali 2x min 1 diperoleh 12x. 6 dikali min 1 adalah minus 6. Ketika dikurang, 12x dengan 12x adalah 0. Min 3 dikurang minus 6, yaitu ketika dituliskan menjadi min 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 3. Diperoleh sisa baginya dengan menggunakan cara manual, yaitu sebesar 3. Nah, sekarang dengan menggunakan cara kedua, yaitu dengan teorema sisa, maka diperoleh saat fx sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 8x min 3 dibagi oleh 2x min 1, untuk penyebutnya diubah menjadi sama dengan 0 dulu. Seperti yang tertulis pada papan tulis, yaitu 2x min 1 sama dengan 0. Sehingga ketika pindah ruas 2x sama dengan 1, maka nilai x-nya sendiri
1 dibagi oleh 2. Nah, untuk mencari sisa bagi, ketika 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 8x min 3 dibagi oleh 2x min 1, ganti nilai x-nya menjadi setengah. Yaitu 8x pangkat 3 tetap dituliskan ditambah 4x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Setiap nilai x-nya diganti oleh 1/2. Pangkat 3 ditambah 4 dikali 1/2. Pangkat 2 ditambah 8 dikali 1/2 dikurang oleh 3. Nah, tinggal dihitung. Maka 8 dikali 1/2 pangkat 3. 1 pangkat 3 adalah 1. 2 pangkat 3 adalah 8. Lalu 4 dikali 1/2 pangkat 2 adalah 1/4. Ditambah 8 kali 1 bagi 2 adalah 4 dikurangi oleh 3. 8 dibagi 8 adalah 1. Kemudian 4 dibagi 4 juga 1. 4 dikurang 3 adalah 1. Maka hasilnya adalah 3. Inilah jawaban untuk mencari sisa bagi menggunakan teorema sisa pada contoh soal nomor 1 dengan cara manual ataupun dengan cara teorema sisa menghasilkan nilai yang sama. Contoh soal 2. Jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4a plus 3x kuadrat ditambah 5x min 2, saat dibagi oleh x min 2 bersisa 44, maka nilai dari 3a plus 7 adalah berapa? Nah, untuk soal 2x pangkat 3 ditambah 4a plus 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 saat dibagi x min 2, buat terlebih dahulu nilai x min 2 sama dengan 0, dengan tujuan cari nilai x-nya dulu. Yaitu saat nilai x min 2 sama dengan 0, maka ketika pindah ruas x-nya sama dengan 2. Ketika nilai sisanya adalah 44, sisanya sendiri berdasarkan teorema sisa, ganti nilai x sama dengan 2 ke dalam bentuknya, yaitu saat 2x pangkat 3 ditambah 4a ditambah 3, x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 2, nilainya harus 44 ketika diganti nilai x-nya 2, yaitu 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4a ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurang 2 sama dengan 44, dimana 2 pangkat 3 adalah 8, yaitu 2 kali 8 ditambah 4a ditambah 3 dikalikan oleh 4 ditambah 5 kali 2 adalah 10 dikurangi oleh 2 sama dengan 44, yaitu 2 kali 8 16 ditambah 4 kali 4a adalah 16a, yaitu 4 kali 3 adalah 12, dimana 10 kurang 2 adalah 8 sama dengan 44. Nah, 16a sendiri tetap, dimana 16 tambah 12 adalah 28, 28 ditambah 8, 36, pindah ruas menjadi 44 dikurang 36, yaitu 8. Sehingga nilai A-nya sendiri tinggal dibagi 8 dengan 16, yaitu 1/2. Nah, ketika mendapatkan A sebesar 1/2, ganti ke dalam soal, yaitu nilai dari 3A ditambah 7, ganti nilai A-nya dengan 1/2. 3 dikali 1/2 ditambah oleh 7, maka 3 kali 1/2 3/2 atau 1,5 ditambah 7 hasilnya adalah 8,5. Inilah jawaban dari nilai 3A plus 7 pada contoh soal nomor 2. Contoh soal 3. Suku banyak fx 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah ax tambah b dibagi oleh x tambah 2 bersisa min 1, dan ketika dibagi dengan x min 1 bersisa 20, maka nilai dari akar b min a adalah berapa? Nah, ketika sudah mendapatkan bentuk soal nomor 3, maka ketika 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat plus ax tambah b dibagi x plus 2 bersisa min 1, tuliskan terlebih dahulu x tambah 2-nya adalah 0, sehingga nilai x terpenuhi berapa? Nah, ketika nilai x tambah 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah minus 2. Ganti ke dalam suku banyak. Karena sisanya adalah min 1, ketika dimasukin min 2 ke dalam suku banyaknya, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah ax tambah b, ganti setiap nilai x-nya dengan minus 2.
2 kali min 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 2 pangkat 2 ditambah A dikali min 2 ditambah oleh B, nilainya harus sama dengan min 1. Min 2 pangkat 3 min 8 dikalikan 2 minus 16. Min 2 kuadrat adalah 4 kali 4 adalah 16. Min 2 kali A adalah min 2A lalu ditambah oleh B sama dengan min 1. Dimana minus 16 tambah 16 adalah 0 akan menghasilkan min 2A tambah B sama dengan min 1. Ini adalah persamaan pertama. Lalu yang kedua, sekarang ketika dibagi oleh X min 1 bersisa 20, yaitu terpenuhi saat X min 1 sama dengan 0, maka nanti diperoleh nilai X-nya adalah 1. Ketika nilai X sama dengan 1, saat 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat plus AX tambah B dibagi X min 1, menghasilkan sisa 20, ganti variabel X-nya sebesar 1. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 pangkat 2, lalu A dikali 1 ditambah B sama dengan sisanya adalah 20. A kali 1 adalah A ditambah oleh B sama dengan 1 pangkat 3 adalah 1, 1 kali 2 adalah 2, pindah ruas menjadi min 2, 1 kuadrat adalah 1, 1 kali 4 adalah 4, pindah ruas menjadi min 4, lalu ditambah oleh 20. 20 dikurang 2, 18 dikurang 4 menjadi 14. Nah, inilah persamaan kedua, yaitu A tambah B sama dengan 14. Nah, persamaan 1 dan 2 memiliki variabel A dan B, masih ada dua variabel yang belum ditentukan, sehingga gunakan cara eliminasi atau substitusi. Persamaan satunya sendiri adalah min 2A plus B sama dengan min 1, dan persamaan keduanya adalah tadi yang paling bawah, yaitu dituliskan kembali A tambah B sama dengan 14. Nah, lebih mudah dieliminasi, dikurang sehingga B kurang B adalah 0, min 2A dikurang A adalah min 3A, min 1 dikurang oleh 14, maka diperoleh min 3A sama dengan min 15, nilai A-nya adalah min 15 dibagi min 3 sama dengan min 5. Maaf, positif 5, karena min bagi min adalah positif, 15 bagi 3 adalah 5. Nah, yang kedua, A tambah B sama dengan 14. Masukkan ke dalam persamaan kedua. Sebenarnya ke dalam persamaan pertama boleh, tetapi agak sedikit repot. Ganti nilai A-nya 5. Ditambah oleh B sama dengan 14, maka nilai B diperoleh dari 14 dikurang 5, karena 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Hasilnya adalah 9. Yang dipinta nilai dari akar B dikurangi oleh A, yaitu akar dari B-nya 9, dikurang nilai A-nya adalah 5, yaitu 9 kurang 5 adalah 4, hasilnya adalah 2. Inilah jawaban contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 4. Jika polinom fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah a plus 1x kuadrat ditambah 5x plus 4 dibagi oleh x min 1 bersisa 15, maka sisa bagi fx oleh x min 2 adalah berapa? Nah, dituliskan kembali. Ketika 2x pangkat 3 ditambah a plus 1 x kuadrat plus 5x tambah 4 dibagi oleh x min 1 bersisa 15, maka terlebih dahulu cari nilai x min 1 sama dengan 0. Ketika x min 1 sama dengan 0, maka diperoleh nilai x-nya sama dengan 1. Nah, karena sisa adalah saat x sama dengan 1 dimasukin ke dalam soal, yaitu 2x pangkat 3 ditambah a plus 1 x pangkat 2 ditambah 5x, kemudian ditambah 4 ganti dengan 1, 2 kali 1 pangkat 3 ditambah a plus 1 kali 1 pangkat 2, 5 kali 1 ditambah 4, dan sisanya harus 15. Maka ketika dihitung 2 kali 1 adalah 2, 1 kuadrat 1 dikali a plus 1 tetap a plus 1, lalu 5 kali 1 adalah 5 ditambah 4 menjadi 9 sama dengan 15, sehingga nilai a nya sendiri 15 dikurang 2 dikurang 1 dikurang 9, karena pindah ruas 2, 1, dan 9 dari ruas kiri ke ruas kanan,
yaitu 15 dikurang 2, 13. 13 dikurang 1 dikurang 9, hasilnya adalah 3. Kemudian ganti lagi ke dalam suatu suku banyak fx, yaitu 2x pangkat 3 ditambah a plus 1 x pangkat 2 plus 5x ditambah 4 dengan nilai a sebesar 3, maka menjadi 2x pangkat 3 ditambah a nya diganti 3 plus 1x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 4, yaitu menjadi 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 lalu 5x ditambah oleh 4. Yang dipinta ketika dibagi oleh x min 2, maka sisanya berapa? Nah, dibuat dulu x min 2 sama dengan 0, maka nilai x nya adalah 2, sehingga sisanya sama dengan setiap variabel x nya diganti dengan yang baru, yaitu saat nilai x sama dengan 2. 2 kali x pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 dikalikan 2 ditambah oleh 4. 2 pangkat 3 8 dikalikan 2 adalah 16. Lalu 2 pangkat 2 4 dikali 4 adalah 16. 5 kali 2 adalah 10 ditambah oleh 4. 16 tambah 16 32. 32 ditambah 10 adalah 42. Ditambah 4 hasilnya 46. Sehingga untuk jawaban nomor 4, sisa bagi ketika dibagi x min 2 untuk fx nya adalah 46.